فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mislul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi Asbahullah. Yang mana sekarang kita akan masuki hadis yang baru. Itu hadis yang ke-8 dari Kitabut Taharah. Hadis ini berkaitan masalah tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pastikan kita semuanya sudah benar wudunya. Kalaupun belum, kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kadangkala masih banyak saudara kita kaum muslimin itu ketika wudu masih banyak yang salah. Sebagian mereka ketika mengusap kepala, mereka hanya mengusap yang bagian atas saja, kemudian telinganya dipisahkan dengan apa? Dengan basuhan tersendiri. Atau mereka jarang yang melakukan istinsyak dan istighfar, padahal itu termasuk amalan yang dianjurkan. Akan kita baca barakallahu fikum, kita simak baik-baik. Qala al-Imam, kalau matannya matan Umdatul Ahkam, kita katakan qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Karena matannya matan Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari Humran ini adalah mantan budaknya. Maula itu mantan budak artinya. Dari Humran mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in. Bahwasanya suatu ketika Humran melihat Utsman da'a biwudu'in, meminta agar datangkan wadu. Wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Antum harus bisa bedakan karena sekarang ini bahasa Arab. Wadu airnya, wudu perbuatannya. Bedanya apa? Tipis bedanya. Di dhammah sama di fathah. Wadu, apanya wadu? Airnya yang digunakan untuk wudu itu, wudu perbuatannya. Wawunya di dhammah, wudu perbuatannya. Wadu airnya. Paham? Na'am barakallahu fiik. Mirip dengan apa yang semisal ini? Sahur sama suhur. Sahur itu makanannya, suhur perbuatannya. Makanya kadang orang keliru sahur. Paham ya? Sahur itu aslinya makanannya. Apakah yang mereka inginkan itu ayo makan sahur atau makanan sahurannya? Nah, kita katakan kalau sahur itu adalah makanannya, yang dipakai untuk sahur itu, suhur perbuatannya. Bedanya dhammah fathah. Itulah yang namanya apa? Keunikan dan juga keajaiban bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Mafhum? Seperti apa kemarin? Janazah, jinazah. Janazah itu mayitnya, jinazah kerandanya. Bedanya fathah dan kasrah. Jinazah kerandanya, janazah mayitnya. Mafhum? Yashfi menyembuhkan, yusfi membinasakan. Allah yusfik, amin. Yusfik itu artinya semoga Allah membinasakanmu. Ngomongnya dan keliru antum bilang amin, bahaya itu. Allah yusfik ya akhi, amin. Artinya semoga Allah membinasakan kamu. Kalau yash menyembuhkanmu. Bedanya apa? Fathah dhammah, bayangkan itu. Beda dikit, beda arti itu loh.
Makanya kalau kita ingin bergaya bahasa Arab, pastikan benar gitu loh. Jangan keliru, keliru bahaya. Ahlan wassalan ya akhi, anta marid, Allah yusfik. Yusfik itu artinya yuhlikuk, membinasakan. Tapi yashfik, paham ya? Naam. Bukan asfa yusfi, tapi syafa yashfi. Mafhum? Naam. Syafaqallah kalau fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yashfi. Allah yashfik. Bukan yusfa. Yusfa semoga diampuni. Mudhari'nya kan yusfa. Fi'il madhinya syufiya. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Bahwasanya suatu ketika Humran melihat Utsman, da'a biwudu'in, meminta agar didatangkan apa? Wudu, air yang digunakan untuk wudu. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ih. Kemudian beliau menuangkan, kemudian beliau menuangkan di atas kedua tangannya dari bejana tersebut. Jadi ini wudu tanpa keran, pakai bejana atau cintung atau gayung atau ember. Paham ya? Menuangkan ini. Nah, fa ghasalahuma salata marrat, kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. 3 kali sempurna, 2 bagus, 1 wajib. Ingat-ingat itu. 1 wajib. 1 kali semuanya wajib. 2 kali bagus. 3 kali sempurna. Kalau enggak 1 enggak sah. Masa setengah tok? Enggak sah kan? Nah, itu ingat-ingat tuh, 1 wajib. Jadi 1 semuanya boleh, 2 semuanya sah, 3 sempurna. Mafhum? Nah ini kemudian beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke wudu. Wudu itu air tadi itu yang ada di bejana tadi, gayung tadi. Summa tamatmadha wastanshaqa. Maksudnya tangan yang pertama tadi, tangan ini, kedua lengan ini maksudnya. Jadi ini hukumnya enggak wajib, hukumnya mustahab. Sebelum wudu antum cuci tangannya, ini mustahab hukumnya, enggak wajib. Paham ya? Tangan masih kedua telapak tangan maksudnya ya. Nah, kemudian setelah itu baru apa? Beliau masukkan tangan kanannya ke wudu. Wudu itu adalah air yang dipakai untuk wudu tadi, yang diletakkan di bejana tadi. Diambil. Tsumma tamatmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Tamatmadha berkumur-kumur. Paham ya? Wastanshaqa, kemudian beliau istinsyak. Istinsyak itu masukkan air dalam hidung. Dan perlu diingat, jangan terlalu dalam. Kalau belum terbiasa memasukkan air terlalu dalam, itu sampai pusing kepalanya, pening kepalanya biasanya, ya kan? Kalau terlalu dalam, antum hirup sampai tengah-tengah sini aja, jangan sampai dalam loh ya. Kalau sampai dalam masuk ke tenggorokan nanti tembus, ya kan? Beliau beristinsyak. Istinsyak itu masukkan air dalam hidung. Wastansara, kemudian beliau mengeluarkan. Caranya bagaimana? Afan, caranya secara globalnya seperti ini. Tangan satu gini, langsungan. Jadi ketika masukkan untuk kumur-kumur sama untuk hidung bareng. Bukan sini sendiri bukan, bareng. Kumur-kumur kemudian mengeluarkan air yang pakai untuk kumur-kumur sama dalam hidung tadi barengan. Kumur-kumur. Paham? Itu globalnya. Caranya berbarengan tadi. Summa ghassala wajhahu salatan, kemudian mencuci wajah 3 kali setelah kumur-kumur. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salatan, kemudian tangannya sampai mirfaqain. Apa mirfaqain? Siku. Sampai kedua sikunya 3 kali. Siku, tahu siku ya? Siku itu bahasa Jawanya sikut. Siku ini 3 kali. Paham ya? Nah. Summa masah bi ra'sih, kemudian mengusap kepala, bukan mencuci, bedakan. Mencuci menggunakan air banyak, mengusap cuman pakai air yang ada di tangan itu. Paham ya? Ngambil air, basahin. Nah, caranya gini Afan. Dimulai dari awal, muqaddimatur ra's, dari kepala bagian depan ini, mundur ke belakang, langsung maju ke depan lagi, tangannya ini yang difokuskan nih. Ibu jari dengan telunjuk. Ana ulangi, ini maju ke depan, masukkan telunjuk ke telinga, putarkan ibu jarinya, mutar ke punggung telinga, dalam telinga ibu jari. Mafhum? 1 kali aja, jangan 2 kali, 3 kali nggak boleh, 1 kali. Kalau untuk kepala. Kalau orang awam begini, itu, ya nggak bisa. Itu, ini, sama gini, Allah musta'an.
wallah alam setawana gitu. Kalau setahu antum lain mungkin ya lain ya, tapi seringnya gitu gini biasanya. Nah itu kurang tepat. Nanti dalilnya ada nanti. Di awal di muqaddimatul ras, dari depan kepala, mundur ke belakang, maju ke depan lagi, diputarkan. Jari telunjuk di dalam perut telinga. Ibu jari di punggung telinga. Paham? Putarkan selesai. Makanya orang sering wudhu, kalau wudhunya benar, telinganya bersih. Kenapa bersih? Sering kena air. Orang-orang lihat orang yang suka judi itu, penjudi yang nggak pernah sholat itu, bagian telinga meko, banyak kotorannya itu biasanya. Nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi. Tsumma ghassala kilta rijlaihi salatan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Mencuci loh ya. Mencuci berarti pakai air banyak. Mencuci mafhum. Kalau kepala itu mengusap saja. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza, masyaallah. Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Berarti Humran dapat pelajaran dari Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga dipakai dalil para ulama, bolehnya kita mengambil ilmu dengan cara melihat langsung praktek. Ini praktek ini kan. Nah, dan praktek biasa lebih mengena daripada sekedar teori. Ya kan? Teori mungkin orang bayangkan, kalau praktek itu biasanya orang melihat dan istilahnya seakan-akan dia yang melakukannya gitu. Paham? Nah, makanya yang seperti ini perlu antum praktekkan, seperti istinsyaq. Itu kalau belum bisa biasanya pusing kepalanya biasanya. Tapi kalau udah bisa dia akan bisa mengatur. Jadi dia menghirup airnya ke hidung itu nggak sampai full, sampai di sini tengah-tengah ini. Kemudian mengeluarkan air yang sampai kumur-kumur dengan air dalam hidung berbarengan, paham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa qala, seraya berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian Rasulullah SAW ini yang menukilkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Seraya beliau berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. 2 rakaat sunnah setelah wudu ada. Yang mau salat 2 rakaat setelah wudu silakan. La yuhadditsu fihi ma nafsah, kemudian tidak berbicara pada 2 rakaat tersebut, enggak berbicara sama sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Nanti sebutkan maknanya apa. Nah, tidak berbicara di antara 2 salat itu maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fiik, maksudnya apakah barakallahu diam, kemudian tidak ada bisik-bisikan atau apa, nanti kita lewati semuanya. Mafhum? Yang jelas posisinya dia salat 2 rakaat, kemudian pada 2 rakaat tersebut dia tidak terpetik di benaknya suatu apapun yang mengganggu seperti pikiran-pikiran dunia. Paham ya? Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. 2 rakaat setelah wudu. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-Fadul hadis. Kalau hadisnya ini akhrajal Bukhari dan juga Muslim. Qalu da'i talabal wudu. Talabal wudu afan. Da'a artinya meminta untuk didatangkan wudu. Wudu, ingat-ingat ya, air yang dipakai untuk berwudu. Kalau wudu perbuatannya, sahur makanannya, suhur perbuatannya. Mafhum? Qalu bi wudu'in al-wudu ma'khudun min al-wadha'ah. Wudu ini pada asalnya diambil dari kata wadha'ah, wa yal husn, indah. Pada asalnya. Kenapa indah? Orang kalau berwudu bersih enggak wajahnya? Bersih, indah. Wan nadhafah, indah, wa nadhafah, dan bersih. Wal bahjah, apa bahjah? Berseri-seri. Indah, bersih, berseri-seri. Wa sumiya bidzalik, dinamakan dengan itu kenapa? Li'annal musalliya yatanadzaf bihi fayasiru wadi'an. Dikarenakan orang yang salat dia membersihkan dirinya dengan air tersebut, maka menjadilah dia itu berseri-seri. Orang yang suka salat, wudu itu biasanya bersih wajahnya. Paham ya? Kita lihat, wal wudu bidhammil wawi huwa ismun lil fi'il wudu, ya kan? Wudu di dhammah wawunya, wudu itu nama untuk perbuatan wudu sendiri.
Jadi wudu namanya. Wudu yuk, ayo kita wudu, itu namanya. Kalau airnya apa tadi? Wadu. Nah. Wabil fathi huwa al-ma' al-mu'addu lil wudu. Dengan di fathah yaitu wadu, itu air yang dipersiapkan, mu'addu itu yang dipersiapkan lil wudu, untuk wudu. Paham? Bedanya wadu dan wudu. Jadi wadu itu airnya. Air dikumpulkan di bejana atau dikumpulkan suatu tempat, itu namanya wadu. Paham ya? Nah, mungkin kalau kita bisa istilahkan kalau zaman sekarang mungkin waduk-waduk dari kata ini mungkin ya. Mungkin loh ya. Mungkin waduk kan tandon air istilahnya kan, airnya berkumpul situ kan. Nah, tapi Allah alam ya, cuman kayaknya aja. Paham ya? Kadang yang namanya bahasa itu kadang ada diambil dari bahasa Arab, itu ada juga. Seperti kursi. Kursi ini Arabnya kursiun kan? Ada memang. Nah, seperti itu. Yang Allah alam ya, asal usulnya. Kita lihat wal wudu syar'an. Wudu secara syariat huwa istimalul ma' fi a'dha'in makhsus, fi a'dha'in makhsusatin mufattihan. Naam, mufattatahan biniyatin. Wudu secara syariat adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tertentu yang dikhususkan, yang dibuka dengan niat. Cuman niatnya perlu nggak dilafadzkan? Nggak perlu. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Niat tempatnya mana? Dalam hati. Paham ya? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Sedangkan zikir itu tempatnya di lisan. Paham? Tempatnya di lisan. Makanya kalau niat jangan diucapkan nawaitul wudu, nggak perlu. Ya kan? Seperti orang-orang sufi atau semisal mereka kadang gitu kan, lafadznya dia ungkapkan, katanya niat itu nggak cukup kalau dalam hati, kurang semangat katanya. Akhirnya diniatkan nawaitu shauma ghadin. Ya kan? Nawaitu salat 4 rakaat, nawaitu an usalliya 4 rakaat atau yang semisalnya. Nah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah niat tempatnya dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan at-talaffudzu bin niyati bid'atun. Menafatkan niat itu bid'ah. Sehingga enggak perlu antum lafatkan niat. Lah buktinya orang kalau umrah atau haji itu baca apa? Niat talbiyah itu bukan bacaan niat itu, zikir itu, bacaan zikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bukan niat. Niat dalam hati. Ya kan? Ketika dia sampai di miqat itu, ya kan? Dia sudah meniatkan situ, pakai pakaian ihram. Jadi lafaz labbaik itu bukan niat itu. Kata mereka itu lafaz niat katanya, bukan. Paham ya? Nah, seperti itu. Labbaika umratan, labbaika hajjan, itu semua dalam hati. Mafhum, enggak perlu dilafadzkan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini kelihatannya masih panjang, jadi untuk berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya sudah kita ambil hadisnya mengenai bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah SAW. 1 itu wajib, 2 bagus, 3 sempurna. Paham? Sehingga kalau misalkan wudhu 1 kali semuanya sah, 2 kali semuanya kepala jangan, kepala 1 kali aja, 3 kali semuanya kepala 1. Paham? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.